semuanya, kembali lagi. Kali ini kita akan bahas jenis-jenis kain secara lebih terperinci. Oke, pembahasan kali ini nih favorit aku nih, karena kain ini tuh lagi naik, lagi trending banget di tahun 2025 ini. Dan aku optimis banget nih sama kain ini, karena jenis kain ini tuh lagi laku banget di mana-mana, banyak pakai kain ini dan kita jual sendiri ya, koleksinya, bikin koleksinya sendiri itu juga laris banget, yaitu kategori kain twill. Kain twill ini masuk dalam kategori kain woven gitu. Jadi proses pembuatannya itu dianyam vertikal horizontal, sehingga kainnya tuh nggak bisa stretch ya. Tuh kalian udah harus paham ya. Woven atau knitting itu basic banget. Kalau kalian dari itu aja nggak paham sih PR gitu loh. Gimana produksinya bisa bagus dan lancar kalau hal kecil itu aja nggak tahu. Jadi ini masuk dalam kategori kain woven nih. Dia nggak stretch ya, nggak bisa stretch. Kecuali ya kita tambahin benang spandek, dia bisa stretch. Ini masuk dalam kategori kain woven, tapi proses pembuatannya itu diagonal. Nih, kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ada serat kain diagonalnya nih. Biasa kan kalau knitting, kalau kalian lihat seratnya itu dia lurus gitu ya. Kalau ini tuh diagonal, nih, miring. Kelihatan? Ini masuk dalam kategori kain twill. Jadi hari ini aku mau bahas kupas tuntas mengenai kain twill. Karena kainnya lagi ngetrend banget. Jadi penting banget buat kamu untuk tahu beda-bedanya. Tahu perbedaannya, tahu kualifikasinya, tahu spek-speknya, biar kamu tuh nggak salah produksi, ekspektasi kamu akan kain itu sesuai dengan harapan kamu gitu ya. Kalau di MFG sendiri, kain twill ini kita bagi jadi 3 grade. Grade A, grade B, grade C gitu ya. Ini kita mulai dari yang grade C dulu ya. Jadi yang spek paling bawah. Buat kamu yang cari yang lebih murah nih, yang lebih affordable, karena target market kamu mungkin menengah ke bawah, kamu bisa pakai kain ini nih. Kita namain kainnya Sakura. Ini juga laku banget. Banyak customer MFG Tekstil ya yang aku senang, dia produksi pakai kain ini tuh repeat terus. Dari situ kan kita bisa tahu ya, oh penjualannya pasti laku, makanya dia repeat terus. Mungkin dia restock terus. Mungkin dia juga bisa publish koleksi-koleksi baru dari kain ini. Ini tuh harganya murah, 20.500 per yard gitu. Kalau kain woven biasanya satuannya meter atau yard. Jadi kamu itu juga harus tahu meter atau yard, karena satuan itu juga akan mempengaruhi HPP kamu, modal produksi kamu. Grade C-nya kain twill di MFG, kenapa dia lebih murah ya? Karena dia lebih tipis. Gramasinya itu cuma 150. Nah, nanti kita tes ya, langsung aku compare sama kain-kain yang lain. Jadi kebanyakan kain twill ini sekarang kenapa naik? Karena banyak dipakai untuk koleksi-koleksi formal clean look. Karena sekarang itu lagi ngetrend woman empowerment gitu loh. Jadi cewek-cewek sekarang itu lebih berani, lebih mau berdaya, lebih mau berkarya. Jadi koleksi kain ini tuh bisa mensupport look-looknya mereka. Nih, seperti yang aku pakai ya. Bahkan sekarang aku kayaknya di lemari, semua koleksi aku kebanyakan kain-kain twill semi wool. Ini yang semi wool ya, kayak gini gitu. Karena ya dibikin kayak gini nih, semi formal gitu, nggak yang kaku banget, yang kaku formal gitu, tapi yang casual semi formal gitu ya. Ada kerahnya, rapi, tapi ada fashionnya juga, bisa di pleats gitu. Dibikin lebih body shaping, gitu. Bahunya bagus, shouldernya bagus. Aku sendiri suka sama koleksi-koleksi kain twill, khususnya yang semi wool ya. Ntar kita bahas lebih lanjut yang semi wool. Satu-satu dulu, biar nggak bingung. Kenapa kain ini naik ya gitu, kalau menurut aku sekarang cewek-cewek itu udah lebih berani lah, mau menunjukkan dirinya, mau berkarya. Jadi kan harus disupport dengan penampilannya ya. MFG sendiri banyak produksi yang fast, blazer pakai material ini. Yang Sakura kita ada. Sakura ini kita untuk menyasar orang-orang yang cari yang lebih affordable, yang harga dari kitanya bisa bersaing lah kalau dia jual di marketplace. Yang grade B ini ada namanya twill baleno. Kalau kamu lihat ya juga mirip ya, ada benang-benang diagonalnya nih, serat-serat diagonal nih. Mirip ya. Kalau kamu lihat sekilas nih, ini jenis kain yang berbeda ya. Ini yang grade C, ini yang grade B. Tapi harganya beda, beratnya juga beda, gramasinya. Ini tuh lebih kokoh, lebih halus. Kita namanya twill baleno. Harganya 22,5. Jadi selisih 2.000. Ini 20.500 ya. Video ini dibikin ya, karena ya namanya harga kain pasti naik terus. Jadi ada selisih. Ini lebih mahal sedikit. Proses pembuatannya segala macamnya ya sama Sakura. Ini nggak ada stretchnya ya, karena nggak ada benang spandek. Strukturnya sama. Nah ini yang grade B-nya. Kalau kamu mau cari yang agak-agak lebih premium, yang nggak low banget, bisa pakai yang twill baleno. Lebih padat. Kalau kamu lihat nih, ya, dia tuh nggak transparan. Kalau kamu bikin baju gitu,
atau celana, dia nggak transparan. Struktur benangnya lebih rapet. Beda sama yang Sakura ya. Kelihatan ya, ini even warna hitam aja nih. Kalau aku lihat nih, terawang begini nih, dia lebih renggang gitu loh benangnya. Nah ini superstar kita tahun ini, semi wool. Jadi karena ya beredar di pasaran, orang namanya semi wool, biar kita nggak bingung ya customer carinya apa, ya kita ikutin namanya semi wool juga. Ini superstar kita tahun 2025. Kita sampai bikin, ada yang motif polos, ada yang motif stripe seperti ini nih, sama baju yang aku pakai. Cuma ini yang versi premiumnya. Ini yang grade A-nya. Harganya kalau yang polos itu 26.500 per yard. Kalau yang stripe ini 27.500 per yard. Lebih mahal ya. Ya semakin premium pasti lebih mahal. Jadi kalau kamu cari-cari yang berkualitas, aku saranin yang ini. Dari segi gramasi juga dia lebih berat. Ini tuh tebel banget, nggak transparan sama sekali. Gitu, ada serat-serat benangnya juga. Kayak wool. Kita langsung lanjut kali ya ke gramasi ya. Kita langsung cek gramasi. Grade C, kain Sakura. Minta handfeel-nya aja kalau mau bandingin. Kalau mau bikin sampel, ya boleh beli meteran dulu. Atau datang ke showroom, bisa lihat langsung. Biar nggak lama survei langsung gas. Yang polos atau yang stripe ini sebenarnya sama, cuma beda di motifnya aja. Di brand-brand ternama yang di mall-mall, motif ini tuh lagi laku banget, khususnya Zara sih yang kemarin aku survei. Di MFG Tekstil sampai udah nambah. Yang ini kan warnanya masih buat kita combine nih sama yang polos, mungkin mau bikin kreasi-kreasi. Akhirnya kita nambah 3 warna baru nih, maroon, navy, sama white. Oke, kita potong yang ini dulu deh, grade C dulu nih, kain Sakura. Nah, untuk kain-kain twill di MFG ini lebarnya sama semua sih. Lebar bersihnya 150 cm. Ini harus bisa bedain ya depan sama belakang. Ini yang depannya nih. Ini yang grade B, twill Belano, dan ini yang grade A, semi wool. Oke, langsung aja ya kita timbang. Ini yang grade C ya, Sakura. Cuma 150 ya aku bilang. Kan toleransi 10 gram. Ini grade B, twill Baleno. Nah, tadi aku bilang 180. Ya, toleransi 10 gram ya. Masih oke. Dan ini grade A, semi wool. Nah, 212. Tadi aku bilang 200 gram, masih 200 ya, toleransi lah ya. Jadi kalian bisa bandingin sendiri, kain ini tuh lebih tebal, lebih berat, lebih rapet. Jadi looknya itu lebih statement, cocok banget untuk koleksi-koleksi formal clean look. Ini kalian bisa pilih sesuai target market kalian, sesuai budget produksi kalian. Ini opsi-opsinya kita udah sediain untuk memenuhi semua kebutuhan produksi kamu. Dan pilihan warnanya juga ada banyak, dan kita ready stock, continue terus gitu. Karena ya aku udah di industri fashion ini udah 13 tahun gitu. Kayak udah makin tahu nih problem-problem yang udah kita jalani apa aja sih selama ini. Jadi ini aku nggak mau salah yang aku dihadapin juga sama klien-klien kita, sama reseller-reseller kita gitu. Ketersediaan material itu penting banget, menyangkut sustainability, keberlanjutan produksi kita. Kan sayang banget ya kamu udah endorse sana sini, kamu udah nge-ads, penjualannya naik, tapi nggak ada bahan. Kamu jadi kehilangan momentum. Bukan hanya kehilangan momentum, tapi usaha-usaha yang kamu udah lakukan sebelumnya tuh jadi sia-sia. Ya ngapain dipromosiin sana sini, tapi ketika permintaannya udah bagus, permintaannya udah naik, materialnya nggak ada. Kita mau support semua klien kita, reseller kita, biar bisnisnya itu terus bisa maju, terus bisa berkembang. Oke, sekian dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya.